Asmawato Sepuh, PJ Bupati Bogor, dan kau, Cecep Imam, ya Kasatpol PP Kabupaten Bogor, dengar ini video yang gue buat. Ini hasil dari persidangan kemarin di PT UN. Hakim udah melarang lulu orang untuk mengeksekusi. Hakim meminta untuk menunda sampai PT UN yang gue ajukan itu mempunyai keputusan tetap. Tapi lo ngeyel. Nggak ada. Pokoknya nggak ada, harus dibongkar. Padahal surat gue lengkap. Setelah lu bongkar, apa gue pusing? Kagak lah, gue banyak duit coy. Sekarang gue gugat lu siapin duit yang banyak ya. Hakim udah ngelarang lu, gue udah ngelarang lu, ya Cecep Imam. Gue udah somasi lu berdua. Waktu di lapangan gue somasi lu, ya. Gue somasi lu jangan melakukan unrehmatic of resident atau Freeman Air Mention. Tapi lu tetap lakuin. Nah lu tunggu deh. Laporan gue di Mabes udah, di Polres udah, di Polda udah. Tunggu aja. Gugatan gue udah. Lah minggu ini di bulan September gue masukkan lagi gugatan lagi satu. Ya gue kulitin lu pada. Apa gue rugi? Kagak. Gue slow aja. Tunggu aja Asmawato Sepuh buat lo pelajaran bahwa lo bukan raja di sini. Yang jadi raja tuh undang-undang. Perda bukan raja, apalagi caranya salah. Lo orang nggak beri kesempatan gue orang untuk mengajukan gugatan justisial, ya. Lo orang nggak pernah membina gue orang. Lo tetap main bongkar. Surat pembongkarannya pun di persidangan baru dikeluarin. Harusnya orang yang mau dieksekusi dibacain dong apa aja kesalahannya, apa aja putusan nomor berapa, dan bagaimana cara pembongkarannya humanis. Bukan kata si Cecep Imam mau CS-nya, bongkar, tanggung jawab saya, bongkar, rusak, rusak, hancurin. Ntar gue tanya tuh di surat tugas lu pada di surat keputusan bupati tentang pembongkarannya. Gue tanya nanti, ada nggak tulisan rusak, ada nggak tulisan hancurin? Hah? Ada nggak tulisan bongkar? Kalau itu nggak ada, lu siapin. Gue bilang gue 150 miliar gugat lu. Siapin. Ya nggak usah banyak-banyak lah Pak Hakim. 50 miliarnya nggak apa-apa, cukup. Makasih. Kita nggak dipenuh karena kita menolak. Iya. Karena kita sudah PTW. Ya, PTW ini kemarin tidak ada penetapan sama sekali kan? Nggak usah ngajarin saya. Bapak nggak usah ngajarin saya. Nggak usah ngajarin saya. PTWN itu tunggu putusan pengadilan. Oh, nggak ada. Karena salah satu permohonan saya di dalam PTWN. Taruh Pak. Angkatin. Taruh dulu Pak. Angkatin. Bapak jangan sembarang. Jangan sembarang. Santai Pak. Santai Pak. Santai Pak. Udah. Santai Pak. Santai Pak. Santai Pak. Saya pengacara. Tenang Pak. Santai Pak. Santai dulu Pak. Lalu saya lagi bicara, taruh, santai. Santai dulu. Sabar, jangan dorong-dorong begini. Pak, mana? Saya dorong. Santai. Lu santai ente. Oke, santai. Barang angkatin. Saya perintah. Pak Cecep, santai. Pak Cecep siap ya. 50 miliar. Saya bilang saya somasi 50 miliar. Saya pengacara. Pak Cecep ganti rugi. Saya. Pak Cecep. Tar dulu. Salah. Dengar dulu. Izin. Dengar dulu. Tar dulu. Ini apa sih? Tar dulu. Jangan dorong-dorong dong. Santai dong. Dorong-dorong aja. Kami punya hak. Kasih kepada saya bicara. Tar dulu. Tar dulu. Kalian jangan melakukan tindakan eksekutorial. Lalu, kalian jangan melakukan tindakan eksekutorial ya, karena kami sedang melaksanakan gugatan PTWN, ya. Kalian penegak hukum, kalian harus paham konstruksi hukum. Nanti bicara di sana aja. Pak, loh, 50 miliar ya, ingat ya. Pak Cecep malah saya gugat 50 miliar. Gak masalah. Yang penting saya melarang. Ya, saya melarang. Ingat ya, jangan melakukan tindakan Freeman Air Mention. Ingat. Main dorong ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Dorong. Jangan pada takut. Tarik.
Santai Pak, santai Pak. Santai Pak. Santai Pak, santai Pak, santai Pak. Perusakan tidak hukum. Rusak aja, saya tanggung jawab. Tariknya. Tarik. Ponakan ipar Jokowi. Penindakan tahap 2 itu melalui limpahan yang kami terima dari DPKPP. Jadi kami menerima limpahan itu tertanggal 2 Agustus 2024 limpahannya. Limpahan apa maksudnya? Jadi kalau untuk dari DPKPP mereka melakukan teguran 1, 2, 3. Betul. Jadi dari DPKPP. Nah, sesuai dengan tahapan di Perda 12 mereka harus melakukan itu. Nah, setelah teguran 1, 2, 3 itu mereka lakukan, mereka limpahkan ke kita Satpol PP dan sesuai dengan Perda 4 2015. Prosedurnya kami harus menerbitkan SP 1, 2, 3. Nah, untuk yang lainnya, limpahan dari DPKPP kami terima tanggal 2 Agustus 2024 kemudian. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2024 hari Selasa SP 1 disampaikan. Untuk semua ya? Untuk semua. Untuk 196 tahunnya. Nah, selanjutnya diterbitkan SP 2, lalu SP 3, kemudian dilakukan penyegelan. SP 2 apa? SP 2 tanggal 12 ya, hanya sama diserahkan semua. Iya. Tanggal 12, tanggal 15 Agustus ya. Ya, SP 3 di tanggal 20. Setelah SP 3 setelah SP 3 dilakukan proses penyegelan. Proses penyegelan kita lakukan di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Penyegelan itu ada surat keputusannya? Ada surat perintah kalau untuk penyegelan. Surat perintah dari Satpol PP. Surat perintah. Ada dari bagian dari belum? Oh, belum masukin di situ. Tapi dipastikan ada. Ya, setelah dilakukan penyegelan, kami menunggu surat perintah eksekusi dari PJ Bupati Bogor. Surat perintah penyegelan dari Satpol PP itu berapa? Tanggal 20 Agustus 20 ya. Diterbitkan di tanggal 20 Agustus, kegiatan penyegelan dilakukan di tanggal 21. Terus setelah itu setelah itu kami mengajukan surat perintah ke diterbitkan surat perintah pembongkaran untuk ditandatangani oleh PJ Bupati Bogor. Sampai akhirnya diterbitkan dan kita lakukan kegiatan pembongkaran itu tanggal 26 Agustus 2024. Sebagai PJ Bogor yang
kami boleh berpendapat, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia yang kami hormati. Saya adalah advokat dalam lingkup Pengadilan Tinggi Provinsi Banten yang disumpah oleh negara melalui payung Mahkamah Agung. Saya beberapa kali memberikan peringatan kepada beliau-beliau ini agar tidak membongkar warung-warung yang sedang kami perjuangkan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu dengan tergesa-gesa mereka mengatasnamakan Perda, membongkar dengan semena-mena tanpa adanya proses dan mekanisme justisia yang dimaknai di dalam peraturan pemerintah tentang pembongkaran, Yang Mulia. Jadi putusan justisia pun tidak ada, dan hanya satu yang diberikan kesempatan untuk melakukan proses peradilan justisia. Yang kedua, dalam proses teguran 1, 2, 3 secara general mereka memberikan teguran itu dengan kalimat yang sama semua, warung per warung, yang harusnya ukuran warung, nama yang ditegur, pemilik warung dan lain harus secara spesifik karena ini tata usaha negara. Yang ketiga, saya sangat menyayangkan ketika surat membongkar ini keluar dari PJ Bupati yang seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam eksekutorial menurut pendapat kami. Harusnya PJ Bupati menunjuk dan menugaskan Kasatpol PP untuk mengeluarkan surat pembongkaran sesuai dengan administrasi tata usaha negara. Dan itu pun setelah kami mendapatkan pembinaan, teguran, dan sosialisasi tentang proses pembongkaran tersebut. Namun beberapa kali proses pembongkaran itu, penegurannya itu diberikan kepada kami sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi, pembinaan, tidak mendapatkan ABCD, tidak diajak ngomong, tidak bicara oleh Satpol PP dan Pemkab Bogor. Dan keputusan pembongkaran itu mengangkangi kebijakan Bupati sebelumnya, yaitu Hajah Ade Yasin SHMH, yang memberikan teguran kepada kami melalui UPT untuk mengurus perizinan surat menyurat terkait dengan warung yang kami punya dan tanah legalitas yang kami punya. Dalam artinya kami disuruh mengurus IMB atau PBG. Kami melaksanakan itu dan prosesnya ada beberapa warung yang sudah mendapatkan surat ukur dan lain-lain, termasuk warung saya dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, hal itulah yang membuat kami itu sangat keberatan karena PJ Bupati ini telah mengangkangi kebijakan Bupati sebelumnya kalau menurut kami. Tapi kembali lagi kami kembalikan kepada Yang Mulia, kebijaksanaan Yang Mulia, bagaimana mekanismenya. Yang jelas kami dari 100 sekian warung tidak ada sama sekali pembinaan, Yang Mulia. Kami dibiarkan telantar sampai saat ini, banyak yang tidak makan, banyak yang telantar, banyak yang menangis di beberapa media sosial, video-video tentang keluh kesah, derita korban pembongkaran puncak yang dilakukan oleh PJ Bupati Asnawato Sepuh dan Cecep Imam sebagai Kasatpol PP itu berseliweran di media, dan ini sangat menjatuhkan kredibilitas pemerintah Republik Indonesia yang sedang dibangun citranya oleh Bapak Jokowi. Dan yang berikutnya, saya sangat menyayangkan kami sebagai pengacara dalam lingkup kuasa, sebagai putra-putri Indonesia disumpah oleh Mahkamah Agung di Pengadilan Tinggi, tidak dihargai prosesnya. Dengan tidak menghargai kami sebagai perangkat Mahkamah Agung yang termaktub dalam pasal Undang-Undang 18 tahun 2003, sama dengan tidak menghargai Mahkamah Agung. Maka dengan segala daya upaya kami melakukan proses hukum ini, termasuk kami gugat ke Pengadilan Bogor, PMHP dan class action. Artinya di sini itu aja pendapat dari kami, Yang Mulia. Mohon maaf jika kami salah, kami mohon maaf. Inilah keluh kesah kami semua pedagang puncak. Kami bukan tidak menerima. Kalau memang ada putusan justisia, ada putusan pengadilan yang ingkrah sesuai dengan amanah undang-undang, kami akan membongkar sendiri, Yang Mulia, tanpa harus diberikan tekanan-tekanan, penyiksaan. Bahkan saya sendiri sebagai pejabat Mahkamah Agung yang disumpah oleh Mahkamah Agung dianiaya, dipukuli kepala saya, dihantam pakai besi, buktinya ada semua, ditusuk pakai kayu perut saya saat saya mempertahankan warung saya yang sudah mempunyai sporadik, yang sudah mempunyai gambar ukur dan NOP dari Bapemda.
sebagai kewajiban saya saat ditegur oleh Bupati Hajah Ade Yasin SHM. Mungkin itu aja mukadimah dari saya. Terima kasih banyak Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT meluruskan hati kita semua. Amin. Jadi ini ya Pak, saya kan memimpin sidang yang pertama depan kita. Sebenarnya kalau ibu masih ingat saya panjang lebar, termasuk muda sebenarnya. Kenapa kok kita ada di sini? Minimal dari 196 masih benar semua dalam kampanye. Termasuk Bapak ada kekurangan kelas. Kalau itu saya sudah himbau. Karena memang waktu itu ada rencana bukan kapan belum tahu. Bahkan penyegelan itu belum tahu kapan pasti. Saat itu baru disampaikan saya di sidang. Baru di tahap SP3 dari sidang. Sehingga gampang penyegelan karena pembongkaran belum tahu semua. Makanya saat itu saya tolong besok sehingga tolong diupayakan disampaikan ke atasan cukup bisa sampaikan. Izin yang mulia, izin itu sangat instan sekali yang mulia dari jarak waktu SP3 itu cuma beda sekali yang penyegelan. Dan yang kedua Yang Mulia, sampai saat ini Beko itu masih bergerak menghancurkan sisa-sisa gedung yang tidak ada kaitannya dengan IMB Yang Mulia. Ya, jadi Pak, jadi saat itu sudah kita buka. Minimal yang mengajukan upaya hukum. Setahu saya di itu adalah ini dengan pasal. Bermasalah dengan 35 perkara lain bermasalah. Minimal yang mengajukan upaya hukum jangan dibuka. Kan saya sudah itu. Nah, keluar itu mungkin ada saudara sendiri yang mereka tahu posisi yang membongkar sisi tersebut. Itu saya sudah itu. Ini Namun tidak diindahkan yang mulia. saya dia timbang masih termasuk posisi Bapak bukan pada saat itu yang hadir di sini. Sesempatannya sebenarnya bagaimana posisinya, seperti apa izinnya. Nah itu sendiri menyampaikan. Sebenarnya kami tidak mau panjang lebar sampai menggugat pengadilan. Makanya diupayakan instansi yang tidak sebut dan menggugat. Karena kami berharap minimal ada lagi lebih buat itu. Nah itu sudah saya sampaikan. Kalau memang ada tolong disiapkan. Kalau memang ada upayakan disampaikan. Nah saya sudah mau buat sana. Jangankan ganti rugi Yang Mulia, hari ini masih banyak yang sengsara, bor-bor ganti rugi. Memang tidak disampaikan lebih jauh. Saya kan sesuai porsinya. Termasuk porsi terkait objek seperti apa. Dan berdasarkan informasi terbuka itu saya sampaikan sudah ada SP3. Mana objeknya cuma ada SP1. Kalau sampai SP3 kira-kira tepat tak objek yang ada SP1. Kalau saya tidak pernah menerima SP Yang Mulia, tidak pernah menerima. Mereka paksa untuk taruh di warung saya dan lain-lain, saya tidak pernah menerima. Ya tidak terima sama sekali, tidak pernah menerima. Hanya karyawan saya yang dipaksa untuk menerima, kadang karyawan saya menolak. Bahkan pembongkaran pun kami tidak mendapatkan segel, tidak disegel, karena kami menolak. Tidak semua sama. Tidak semua sama. Dijadikan Iya siap. Siap. Sekarang kan saya tanya, ternyata kalau kita lihat luka-luka ini kan satunya banyak. Iya. Kalau kita lihat dengan bukti di video yang final, kan saya mau memastikan sepertinya surat bupati terakhir PJ Bupati itu pertama itu kartu yang final terdaftar. Jadi kita kembalikan dengan bupati. Kami belum pernah diberikan Pak. Belum sama sekali, belum sama sekali. Kita nggak tahu. Tidak ada di pengumuman, tidak ada.